Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kusuma Wardani dari kelas E20C6 dan dengan nomor NIM 3520104108. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu yang diberikan oleh Pak Heru di pertemuan ke-12, yaitu mengenai contoh soal dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan akhir. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan contoh soal, yaitu 3 soal. Yang pertama itu soalnya sebuah gaya atau F, yaitu 800 Newton bekerja di bracket seperti terlihat pada gambar yang di samping ini. Tentukan momen yang bekerja terhadap B. Yang pertama itu gayanya 800 Newton dengan sudut 60 derajat. Gaya tersebut tidak tegak lurus terhadap batang. Maka seperti pada teorema Varignon, bahwa harus dicari dulu komponen gaya X dan gaya Y, yaitu Fx dan Fy. Fx-nya itu F cos 60 derajat sama dengan 800 cos 60 derajat, yaitu jadinya 400 Newton. Fy-nya sama dengan F sin 60 derajat sama dengan 800 sin 60 derajat sama dengan 693 Newton. Lalu kita menggunakan cara yang kedua, yaitu gunakan prinsip garis gaya untuk menghitung momen di B akibat gaya Fx dan Fy. Mbx sama dengan Fx dikali AC sama dengan 400 Newton dikali 0,160 M sama dengan 64 Newton meter atau searah jarum jam. Lalu Mby sama dengan Fy dikali AC, yaitu sama dengan 693 Newton dikali 0,200 meter. Sama dengan 138,6 Newton meter, yaitu dengan searah jarum jam. Lalu yang ketiga itu, maka jumlah momen di B dengan menggunakan teorema Varignon adalah MB sama dengan MBX ditambah MBY sama dengan 64 Newton meter ditambah 138,6 Newton meter, yaitu sama dengan 202,6 Newton meter searah jarum jam, yaitu positif. Lalu soal yang kedua, contoh soalnya yaitu dua buah kopel beraksi pada sebuah beam, seperti pada gambar di samping. Jika diketahuinya itu resultan dari kopel adalah 0, tentukanlah besaran dari gaya P dan F serta jarak D dari momen kopel tersebut. Lalu kita cari caranya, yaitu dari definisi kopel dapat ditentukan nilai F dan P. Nilai F-nya yaitu 300 Newton, nilai P-nya 500 Newton. Lalu selesaikan gaya sebesar 300 Newton di sumbu X dan Y. Fy sama dengan F dikali cos 30 derajat, yaitu sama dengan 300 Newton dikali cos 30 derajat. Fx-nya yaitu sama dengan F dikali sin 30 derajat sama dengan 300 Newton dikali sin 30 derajat. Lalu nilai F-nya yaitu 300 Newton, nilai P-nya itu 500 Newton. Fy sama dengan F dikali cos 30 derajat sama dengan 300 Newton dikali cos 30 derajat. Fx sama dengan F dikali sin 30 derajat sama dengan 300 Newton dikali sin 30 derajat. Diberikan bahwa momen bersih sama dengan 0, jadi plus sigma M sama dengan minus 500 dikali 2 ditambah 300 cos 30 derajat dan ditambah 300 sin 30 derajat dikali 0,2, yaitu sama dengan 0. Sekarang selesaikan persamaan ini untuk D. D-nya sama dengan 1000 dikurang 60 sin 30 derajat per 300 cos 30 derajat, yaitu sama dengan 3,96 meter. Itu untuk nilai D. Dan soal yang ketiga, sebuah balok AB dengan panjang 4 meter pada salah satu ujung balok terjepit dan pada ujung lainnya bebas, dibebani dengan gaya terpusat sebesar P1 sama dengan 1,5 ton yang membentuk sudut 30 derajat terhadap balok. Lalu pertanyaannya, tentukan momen gaya limpang dan gaya normal pada balok tersebut. Nah, di sini ada gambar baloknya. Nah, lalu kita
beri jawaban yaitu uraian gaya P. PV sama dengan P sin 30 derajat yaitu sama dengan 1,5 dikali 0,57735 sama dengan 0,866025 T. pH-nya sama dengan P cos dikali 30 derajat sama dengan 1,5 dikali 1,154,701 sama dengan 1,732,051 T. Lalu reaksi tumpuannya yaitu sigma Kv sama dengan 0, RAV dikurang PV sama dengan 0, RAV sama dengan 0,866025 T. Sigma KH sama dengan 0, RAH dikurang PH sama dengan 0. RAH-nya itu sama dengan 1,73251 T. Lalu momennya itu MA sama dengan minus PV dikali L. MA sama dengan minus 0,866025,4 sama dengan minus 3,464102 TM yaitu minus. MB-nya sama dengan 0. Lalu gaya lintangnya DA sama dengan RH. RA sama dengan 0,866025 T yaitu plus. DB sama dengan RA dikurang PV sama dengan 0. Lalu gaya normalnya NA sama dengan RAH sama dengan 1,732051 T yaitu plus dan positif. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Atas kurangnya dimohon maaf sebesar-besarnya dan atas sarannya saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.